Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa Furqan TV yang dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini, sebagaimana doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para hambanya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari ini, berkahi umatku yang belajar, berkahi umatku yang bekerja, berkahi umatku yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberkahan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan di akhirat dia mendapatkan pahala dan balasannya, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberkahi ilmu kita, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini masih dalam program Mari Kita Belajar Bahasa Arab dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah oleh Dr. Rufa Abdul Rahim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kerahmatan dan berikan surganya untuk beliau dan untuk kita semuanya. Masih di
jilid 2, ya masih di jilid 2 dan pelajaran ke-25. Pelajaran ke-25. Mohon maaf, pekan-pekan yang lalu belum bisa untuk melanjutkan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan di pelajaran ke-25. Ad-darsu al-khamisu wa isrun. Itu pelajaran ke-25. Pelajaran ke-25. Kita baca dulu. Al-mudarris. Nah, al-mudarris awil ustad, al-mudarris atau ustad, ya. Aina anwaru ya Umaru. Aina anwaru ya Umaru. Umar menjawab, la adri, ra'aituhu qabla qalilin. Ra'aituhu qabla qalilin. Kana waqifan kharijal fasli. Kana waqifan kharijal fasli. Di sini Dr. Fa Abdul Rahim rahimahullahu rahmatan wasi'ah memberikan sebuah kita pelajaran di paragraf pertama atau di dialek pertama, yaitu anwaru. Yang pertama anwaru. Aina anwaru? Apa artinya anwaru di sini? Anwar di sini adalah nama orang. Nama orang namanya Anwar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa anwaru? Ru di belakangnya ini ru, bukan run, ya, bukan aina anwarun, ya, aina anwarun, tidak tanwin, tidak boleh ditanwin. Ini Dr. Fa Abdul Rahim memberikan sebuah contoh, yaitu nama-nama yang berwazan fi'il maka tidak boleh ditanwin. Nama-nama yang berwazan fi'il tidak boleh ditanwin. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah fi'il. Kita mengetahui fi'il, ya. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ulu. Kemudian ada af'ulu, af'alu, ya, af'ulu atau af'alu. Af'alu artinya saya mengerjakan. Kemudian kita lihat yang tadi anwaru. Lihat ya, anwaru. Lihat di harokatnya. Pertama harokatnya, pertama alif. Bukan alif, fathah, ya. Alif kemudian berharokat fathah. Yang kedua, harokat keduanya sukun. Ya, harokat keduanya sukun, sama-sama sukun. Harokat ketiganya fathah. Ya, di sini harokat ketiganya fathah. Dan harokat terakhirnya dhammah. Maka nama-nama yang berwazan af'alu tidak boleh ditanwin. Lalu apa saja nama-nama yang tidak boleh ditanwin dan berwazan af'alu selain anwaru? Ada juga Ahmadu. Ahmadu. Ya, Ahmadu, gak boleh Ahmadun. Sama dengan anwaru, tidak boleh anwarun. Nah, ini pelajaran penting juga. Kalau misalkan ada nama-nama teman kita, ustadz kita, atau saudara kita yang berwazan af'alu atau af'ulu dan lain sebagainya, berwazan fi'il, maka tidak boleh ditanwin. Ya Umaru, wahai Umar. Umar menjawab, la adri, ya, la adri, saya tidak tahu. Nah, ini kosakata yang sering dipakai dalam kehidupan seharian. Misalkan ditanya, mana abimu, mana ummimu, atau mana uang yang aku kasih, atau mana ustadz ini, atau mana saudaramu. Kemudian kita menjawab tidak tahu, bahasa Arabnya la adri. Nah, la adri, la artinya tidak, adri tahu atau mengetahui.
Ya, saya tidak mengetahui. Dari kata apa la adri? La itu huruf nafi, artinya tidak ada, tidak. Adri dari kata daro atau adro atau daro adri. Nah, daro yadri atau adro yadri. Ya. Apabila kita tidak mengetahui suatu hal, maka jawabannya adalah la adri. Kalau dia tidak mengetahui, la yadri. Kalau kamu tidak mengetahui, berarti la tadri, hanya dirubah alifnya saja ya. Hanya dirubah alifnya. Kalau la adri, saya tidak mengetahui. Ya, la adri, saya tidak mengetahui. La yadri, dia tidak mengetahui. La tadri, dia tidak mengetahui. Atau kamu tidak mengetahui. Kemudian ra'aituhu qabla qalilin. Saya melihatnya baru saja. Qabla qalil, baru saja. Saya melihatnya, nah, saya telah melihatnya qabla qalilin. Kana waqifan kharijal fasli. Nah, kana waqifan kharijal fasli. Kana tadi. Karena banyak ya, karena itu banyak maknanya. Bisa juga dahulu. Nah, artinya dahulu sebagaimana ya, sering kita baca di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, misalkan apa? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam layyinun, atau kana an-nabiy sallallahu laisa bifahish, dan lain sebagainya ya. Kana nabi itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan layyin, yaitu lemah lembut. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bifahish. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang kasar misalkan. Atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdab, tidak marah. Atau kana khuluquhul Qur'an. Kana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya seperti akhlak Quran. Itu contoh ya, kana dahulu. Atau kana dalam bahasa lain, dalam arti lain, tadi, barusan, atau tadi. Nah, ini kana di sini adalah berartian tadi yang sudah lewat. Waqifan, berdiri, kharijal fasli, di luar kelas. Kana, pembahasan yang terbaru adalah sini adalah kana. Dalam ilmu nahwu namanya kana wa akhwatuha. Dan ilmu nahwu kana wa akhwatuha. Kana ada dhanna, ada walakinna, laita, dan asbaha, amsa, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya, boleh kita belajar di ilmu nahwu, dibuka kitabnya lagi ilmu nahwu ya, contoh-contoh atau kawan-kawan dari kana ya. Ada kana, ada asbaha itu pagi, ada amsa itu sore, dan lain sebagainya. Dan kita fokus ke kana dulu, fokus ke kana. Kenapa? Karena intinya di kana. Kana itu dahulu atau barusan, atau ya dalam kegunaan itu tadi sudah dilaksanakan, misalkan seperti itu ya. Lalu apa kegunaannya kana wa akhwatuha? Apa fungsinya kana wa akhwatuha? Yang pertama, kana wa akhwatuha itu masuk ke dalam mubtada dan khabar. Kalau kita sudah memahami mubtada dan khabar, pasti akan tahu fungsi dari kana. Fungsi dari kana.
Di sini kana aslinya ya kana anwaru waqifan. Kana ya pada asalnya kalimat yang kita baca tadi ini. Nah, ini kana waqifan. Itu aslinya adalah kana anwaru waqifan. Tadi anwaru berdiri. Lihat di sini kana fi'il ya. Kana itu fi'il. Kemudian anwaru itu isim, namanya isim kana. Kemudian waqifan itu adalah khabar, namanya khabar kana. Lihat di sini ya, anwaru itu mubtada'nya dan waqifan itu khabarnya. Dalam bahasa dalam ilmu nahwu namanya isim kana dan khabar kana. Yang pertama isim kana, yang kedua khabar kana. Itu pertama. Yang kedua, kana itu merofakkan isim dan menasabkan khabar. Kana itu kegunaannya adalah merofakkan isim dan mengkhabarkan dan menasabkan khabar ya, dan menasabkan khabar. Kana waqifan kharijal fasli. Baik, nanti kita jelaskan terlebih detail lagi insyaallah setelah kita menyelesaikan pembahasan yang ada di kitab ini. Al-Mudarris, kaifa halu Ammar al-an ya Sa'du? Kana maridan mundu usbu'in. Mudarris bertanya, kaifa halu Ammar, bagaimana keadaannya Ammar? Kaifa halu Ammarin al-an, sekarang, ya Sa'du. Ya, bertanya kepada Sa'du, wahai Sa'd. Kana maridan, dahulu maridan dia sakit mundu usbu, atau kana maridan dia masih sakit ya, dalam bahasa lainnya boleh diterjemahkan masih sakit mundu usbu, semenjak sepekan ya. Dia sakit semenjak sepekan. Kana maridan mundu usbu, sakitnya sudah lalu sampai sekarang, sampai sepekan itu. Sa'dun la yazalu maridan, dia masih maridan, masih sakit. La yazalu boleh dirubah ma yazalu, boleh. Ma yazalu maridan atau la yazalu maridan, dia masih sakit. Ini fi'il sama ya, fi'il kana wa akhwatuha. Bedanya apa? Bedanya dia fi'il mudhari'. Kalau kana fi'il madhi, kalau ini fi'il mudhari'. Ya, kana tadi fi'il madhi, yang yazalu di sini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya mazala. Fi'il madhinya mazala. Fi'il mudhari'nya la yazalu. Apa fungsinya dari mazala sama la yazalu? Kalau mazala itu dari dulu sampai sekarang itu, dan sampai yang waktu yang tidak ditentukan itu senantiasa, tetap senantiasa. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazala hadhil umma bi khairin ma ajjalul fitra, atau kama qala mazalat, senantiasa umat itu dalam keadaan baik apabila mereka mengerjakan iftar di awal waktu, atau berbuka di awal waktu. Nah, di sini mazala itu sampai kapanpun. Itu bedanya antara mazala sama la yazalu. Kalau la yazalu itu mungkin di waktu akan datang dia tidak mengerjakan atau tidak dalam keadaan itu. Contoh, dia sakit sampai sekarang masih sakit.
Seperti kayak Syekhuna hafizahullah taala Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Hufran, beliau masih sakit. Sudah setahun ini beliau sakit. Kalau misalkan ditanya bagaimana keadaannya Syekhuna Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Hufran, maka kita jawab, la yazalu maridhan, la yazalu maridhan. Beliau masih sakit. Nah, beliau masih sakit. Lalu apa perbedaannya antara mazala sama la yazalu? Ya bisa jadi beliau setelah itu sehat. Nah, itu bedanya. Kalau mazala sampai kapanpun tetap. Kalau la yazalu nanti di kemudian hari akan sehat kembali, seperti itu ya. Itu perbedaan antara mazala sama la yazalu. Ya fadilatus syekh wa fadilatus syekh, syafahullah. Syafahullah, semoga Allah memberikan kesehatannya. Memberikan kesehatannya itu doa seorang muslim kepada muslim yang lain yang sedang sakit. Kalau dia itu bukan di depannya ya, misalkan kita mendapatkan kabar bahwasanya ada orang yang sakit, maka kita sunnahkan untuk mendoakannya syafahullah. Itu doa untuk orang yang tidak hadir di depan kita. Adapun kalau misalkan yang di depan kita itu sakit, sudah kita lihatnya di depan kita pas, maka doanya syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun itu maksudnya apa? Tidak apa-apa insyaallah, tidak apa-apa insyaallah. Kemudian al-mudarris menjawab amin. Kalau didoakan, mendoakan orang lain baik, maka kita jawab amin. Apa artinya amin? Amin artinya adalah istajib. Kabulkanlah ya wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, kabulkanlah, amin. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal jami'ata wa yarji' ila baladihi, asahihun hadha. Sami'tu, saya telah mendengarkan, annahu, bahwasanya dia, yuridu, arada yuridu, ingin, an yatruka ini sudah kita pahami ya sebelum pelajaran 25, kemungkinan di 23 atau 22 sudah kita pahami. Arada pasti setelahnya itu an. Yuridu an yatruka, dia ingin untuk meninggalkan. Al-jami'ah yaitu universitas, wa yarji'a ila baladihi, kemudian kembali ke rumahnya, kembali ke negaranya. As-sahihun hadha, apakah ini sahih kabarnya? As-sahihun hadha, di sini hal ya. As-sahihun hadha Sa'ad. La, hadha ghairu sahih. Tidak, ini tidak benar. Kabar ini tidak benar. Hadha ghairu sahih. Ini tidak benar. Nah, ini kita harus menghafalkan bagaimana uslubnya apabila kita mendengarkan hal-hal yang kabar-kabar yang hoak, maka kita jawab hada ghairu sahih, ini tidak benar. Atau dalam bahasa lainnya hoax. Al-mudarris, mada ya'malu abuka ya Ibrahim? Mada ya'malu abuka, bapakmu, apa pekerjaan bapakmu wa Ibrahim? Mada ya'malu abuka, wahai Ibrahim. Ya'malu di sini artinya bukan yang sedang dikerjakan, tapi pekerjaannya apa. Nah, profesinya apa? Seperti itu ya. Mada ya'malu abuka ya Ibrahim? Apa profesi bapakmu wa Ibrahim? Tapi diganti dengan fi'il mudhari'. Ya seharusnya kan mada amalu abika ya Ibrahim, apa profesi bapakmu Ibrahim. Ya kemudian kita gantikan kepada fi'il mada ya'malu abuka ya Ibrahim sebagai tanda pekerjaan yang tetap. Pekerjaan yang tetap yang sampai sekarang dikerjakan. Ya karena apa? Karena fi'il mudhari' itu
Kegunaannya apa? Kegunaannya dia sedang dikerjakan sampai akan dikerjakan. Ya, sampai akan dikerjakan. Itu ya'malu. Lalu apa pelajaran terpenting di sini? Apabila kita bertanya sesuatu kemudian kita pakai fi'il mudhari', yaitu adalah kita bertanya tentang pekerjaan yang sekarang dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Kita bertanya pekerjaan yang dahulu sudah dikerjakan, kemudian yang sekarang juga dikerjakan dan juga akan dikerjakan. Itu madza ya'malu abuka ya Ibrahim, sami'tu annahu wazir. Sami'tu, saya mendengarkan, saya mendengar, atau saya telah mendengarkan, atau saya mendapatkan kabar, annahu wazir, bahwasanya beliau adalah wazir, menteri. Atau dalam bahasa lain, bahwasanya bapaknya Ibrahim itu pekerjaannya adalah wazir, menteri, dan sekarang masih menteri, dan sampai ada waktu tertentu juga masih pekerjaannya adalah menteri. Kemudian Ibrahim menjawab, kana, dahulu, kana waziran qabla sanatain. Dahulu, ya memang, dahulu wazir, menteri, qabla sanatain, sebelum 2 tahun. Maksudnya apa? 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu memang wazir, kana wazir, itu dahulu menteri. Wa huwal ana safirun, wa huwal ana, dan sekarang dia safirun. Apa safirun? Duta besar. Nah, safirun, duta besar. Kita hafalkan ya, safirun, duta besar. Ada wazir, menteri, ada safir, itu duta besar. Al-mudarris, seorang guru. Mada ya'malu abuka ya Umar, ya Amru, sama dengan yang pertama. Apa profesi bapakmu wahai Amru yang dikerjakan sekarang dan akan datang, pekerjaan yang tetap? Qala li ahadun. Qala berkata, li kepadaku, ahadun, satu orang. Nah, ini ungkapan yang bagus sekali, atau ungkapan atau konsep atau uslub dalam bahasa Arab apabila ada orang yang memberitahu kepada kita, misalkan ya, bahwasanya Al-Furqan hari ini ujian. Al-Furqan hari ini ujian. Qala li ahadu ustadzi, qala li ahadu asatidah, misalkan ya, qala li, berkata kepadaku, ahadu, salah satu. Nah, seperti itu, salah satu, zumalaika, teman-temanmu, innahu mudarrisun, bahwasanya beliau mudarris, seorang guru, profesinya guru. Amru kana mudarrisan min qabl, ya, min qabl, dahulu kana mudarrisan, dahulu profesinya guru, min qabl. Nah, min qabl di sini sebenarnya tidak ada artinya. Kenapa? Karena sudah dapat kana. Kana mudarisan cukup. Kana mudarisan itu sudah cukup, dahulu dia profesinya guru. Kemudian di sini min qabl sebagai takkid, sebagai kabar baru lagi. Memang dulu sebagai guru, begitu. Memang dulu sebagai guru. Wa huwal ana mufattishun. Beliau sekarang mufattish. Mufattish itu dalam bahasa peneliti gitu ya. Peneliti fil madaris tsanawiyah. Nah, fil madaris tsanawiyah. Peneliti atau yang mengoreksi, yang mengatur, yang memberi nilai, begitu ya. Itu mufattish. Yang memberikan akreditasi pada pondok atau pada sekolahan, itu namanya mufattish. Dalam bahasa Indonesianya apa ya?
ya boleh kita dengan bahasa penilai. Nah, atau yang memberikan akreditasi. Al-mudarris, wa madza ya'malu abuka ya Yaqub? Madza ya'malu abuka Yaqub? Apa pekerjaan bapakmu ya Yaqub? Kana syurtiyan. Dulu surti. Apa surti? Surti itu adalah polisi ya, surtiyun, polisi. Wa huwa al-ana mutaqaid. Sekarang beliau mutaqaid. Mutaqaid itu pensiun. Sudah pensiun, sudah duduk, dari kata qa'ada, maksudnya apa? Tidak bekerja lagi. Itu dalam bahasa kita adalah pensiun. Al-mudarris, ya Aba Bakrin, qulta li qabla 3 sanawat inna abaka amidu kulliyatil muhandis amutaqaidun huwa al-an. Wahai Abu Bakar, ya Aba Bakrin, ya, di sini kenapa kau ya Aba bukan Abu? Karena kita sudah bahas di jilid pertama ya. Kalau belum masih paham lagi, silahkan dilihat di jilid pertama bahwasanya al-munada mudhaf, maka yang pertama isim pertama nasab, isim pertama nasab, ya Aba Bakrin, ya Aba Umar, ya Aba Utsman, ya Aba Ali misalkan ya, ya Aba Ali, ya Aba Muhammad, ya Aba Ahmad, seperti itu semuanya pakai alif, ya pakai alif atau berharokat nasab, berharokat fathah. Ya Aba Bakrin, qultali, engkau sudah memberikan atas, engkau sudah berbicara kepadaku atau engkau sudah mengatakan kepadaku qabla 3 sanawatin sebelum 3 tahun yang lalu, inna abaka, inna sesungguhnya abaka bapakmu ya sini ya, luar sini inna abaka, dan kita sudah pelajari inna wa akhwatuha. Amidu itu amid, ketua kuliah, al-muhandis kuliah insinyur. Amutaqaidun huwal an, apakah sudah pensiun? Huwal an. Baik. Abu Bakar menjawab la yazalu amidan, belum, beliau masih menjabat sebagai amid, itu ketua, atau dalam bahasa kuliahnya dekan itu ya, dewan apa tukar itu, yang penting ketua atau dekan. Al-mudarris, ya Akhtar, wahai Akhtar. Nah sini lihat sini Akhtar, ini Akhtar nama orang ya, namanya orang Akhtar, sama dengan Anwar, sama dengan Ahmad, maka lihat di sini dia tetap dhammah, berbeda dengan yang tadi kita bahas Abu Bakar, Abu Umar, tidak ya. Kalau satu mufrad kemudian dia nama itu sesuai dengan wazan af'alu, maka tetap dhammah, tidak bisa berubah apapun apabila didahului dengan ya atau ya panggilan, dalam bahasa nahunya ya an-nida. Sami'tu anna akhaka tabibun syahirun. Sami'tu anna akhaka tabibun syahirun. Saya telah mendengarkan bahwasanya anna akhaka, saudaramu, tabibun, seorang dokter, syahirun yang kondang, yang terkenal. Wa ya'tihil marudha min jami'i anha'i Pakistan. Wa ya'tihi, atayati, datang, al-marudha, orang-orang sakit, min jami, dari semua, anha itu ujung-ujungnya, Pakistan, itu negara Pakistan. Yang dimaksudkan adalah semua orang sakit yang di Pakistan, dari penjuru negeri Pakistan itu, kalau periksa ke tabibnya adalah
Aku akhtar. As-sahihun hadza? Apakah ini benar? Akhtar menjawab, "Na'am. Hadza sahih. Hadza sahihun ya fadilatus syekh." Na'am. Ya, benar. Ya fadilatus syekh. Fadilatus syekh itu biasanya untuk para ustaz-ustaz atau para syekh-syekh pakai fadilah. Fadilah atau yang mulia gitu ya. Yang mulia atau yang mukarram, fadilatus syekh, mukarram, fadilatus syekh. Al-mudarris, ya Utsmanu, idhab ila al-maktabati, idhab ila al-maktabati. Wa hati al-juz' ats-tsalitsa min lisanil Arab. Wahai Utsman, idhab, idhab pergilah ila al-maktabah ke perpustakaan. Wa hati. Hati artinya apalah? Hati itu bawalah atau ambillah atau berikanlah. Hati al-juz' ats-tsalis, juz yang ketiga, min lisanil Arab. Min lisanil Arab. Lisan Arab nama kitab ya, atau nama mu'jam dalam bahasa Arabnya itu mu'jam atau qamus. Mu'jam itu lebih besar lagi daripada qamus. Hashim, ya fadilatus syekh, wahai ustaz, fadilatus syekh, adunnu anna lisan al-Arab mu'jamun. Ya adunnu, aku kira, ya, aku sangka, adunnu, yang aku anggap bahwasanya lisan al-Arab mu'jam. Mu'jam itu kamus yang besar. Naam, huwa mu'jamun kabiriyah. Yang kau sangka, yang kau kira, yang kau anggap, memang iya, huwa mu'jamun kabirun fi isrina juz'an. Mu'jam itu kamus yang besar sekali dalam 20 juz. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang banyak sekali kosakatanya. Ya, bahkan Anda lihat di beberapa info itu, bahasa Arab adalah bahasa yang nomor 3 terbanyak kosakatanya. Terbanyak kosakatanya. Atau nomor 2 atau nomor 3. Itu pertama. Yang kedua, Anda lihat juga di beberapa kitab itu, apabila orang itu bisa memahami bahasa Arab, maka itu menunjukkan kecerdasannya. Orang yang bisa bahasa Arab itu cerdas. Orang bisa bahasa Arab itu cerdas dengan fusha ya. Terlebih lagi khususnya orang-orang ajam, orang-orang yang bukan orang Arab asli, kemudian dia berbicara fusha. Bahasa Arabnya fusha, fasih. Kemudian cara ngajarnya bagus dengan bahasa Arabnya, itu menunjukkan kecerdasannya. Anak kecil kalau sudah menghafalkan 30 juz dalam Al-Quran Karim, dan di Al-Quran Karim itu banyak sekali kosakatanya ya, bahasa Arab kosakatanya, maka dia menjadi orang yang cerdas. Dia telah mendapatkan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecerdasan orang itu bukan dari matematikanya atau yang lainnya. Nah, dari ilmu agama, orang itu dari SD sudah menghafal 30 juz, maka dia cerdas. Nah, maka dia adalah orang-orang yang cerdas. Hashim, liman huwa ya fadilatus syekh? Pemiliknya siapa atau pengarangnya siapa? Liman. Ya, liman. Liman di sini bukan pemilik kitab ya, atau ya yang punya kitab. Enggak. Tapi dalam bahasa lain, dalam notif yang lain, dalam segi yang lain, bahwasanya ya liman di sini adalah siapa pengarangnya. Liman. Liman huwa ya fadilatus syekh. Ya, karena apa? Karena liman itu ada dua makna, ada dua gunaan. Bisa jadi liman hadzal qalam, siapa punya papan ini, atau liman hadzal qalam, siapa yang membuat
pulpen ini juga bisa. Dalam bahasa Arab yang lain, man sari'u hadzal qalam, siapa yang membuat pulpen ini. Yang dimasukkan liman di sini siapa pengarangnya. Man katib, man musannif. Huwa ya fadilatus syekh al-mudarris menjawab huwa li ibnil manzur. Wa li ibnil manzur, pengarangnya adalah Ibnu Manzur. Silahkan dibaca siapa itu Ibnu al-Manzur. Nah, seorang talibul ilmi itu pasti bukan memiliki, pasti mengetahui bahwasanya lisanul Arab itu rujukan utama dalam kosakata bahasa Arab apapun itu. Kalau kita menulis skripsi atau tesis, kok tidak ada nama beliau Ibnu Manzur, maka dia kurang dalam menelaah dalam bahasa Arabnya. Kurang. Ini rujukan utama dalam bahasa Arab itu kitab Lisanul Arab yang dikarang oleh Ibnu Manzur. Atau dalam kajian-kajian ustadz yang lain pernah Anda mendengarkan apabila ada skripsi atau tesis dalam bahasa Arab kemudian tidak ada namanya Lisanul Arab Ibnu Manzur, maka cacat dalam segi keabsahan bahasa, dalam segi rujukan bahasa. Kenapa? Karena Ibnu Manzur sudah terkenal mempunyai kitab Lisanul Arab dan terkenal dari rujukan utama dalam bahasa Arab. Nah, Utsman, kemudian kembali Utsman, al-maktabatu mughlaqatun al-an ya Syekh. Mughlaqatun, mughlaqah, al-maktabatu mughlaqatun, maktabah itu mughlaqah, tertutup dari kata ghalaqa. Ya, ghalaqa. Kebalikannya fataha. Al-maktabatu mughlaqatun, tertutup. Kalau maktabahnya itu terbuka, bagaimana bahasa Arabnya? Al-maktabatu maftuhatun. Nah, al-maktabatu maftuhatun al-an ya Syekh. Nah, di sini al-maktabatu mughlaqatun, tertutup atau ditutup. Yaquluna innaha kanat maftuhah ila sa'atil ashirah. Yaqulu, mereka mengatakan innaha, sesungguhnya maktabah ini, kembali kepada maktabah, kanat maftuhatan, nanti akan terbuka ila sa'ah asyirah, sampai jam 10. Kanat atau dahulu, bisa juga dikatakan dahulu atau akan terbuka, maftuhatan ila as-sa'atil asyirah. Al-mudarris ya Abbas kulli akhika alladhi yadrusu fi sanah ats-tsaniyah ya'tini ghadan. Ya Abbas, kul berikanlah kabar, ya kul, katakanlah. Apa yang dimaksudkan dalam kul ini? Kul li akhika, beritahu kepada saudaramu, alladhi, yang mana, yadrusu, yang belajar, fi sanati tsaniyah, di tahun kedua, ya, karena atau dalam bahasa enaknya di semester kedua, as-sanah tsaniyah, di semester kedua. Karena dalam ilmu dalam pendidikan kuliah itu tidak ada tahun, tahun pertama, kelas kedua, kelas, tidak ada. Adanya semester pertama, semester kedua, dan semester ketiga, dan sampai 8. Itu as-sanah tsaniyah, itu maksudnya semester kedua. Ya'tini, untuk datang kepadaku, ghadan, ya, ghadan, besok. Abbas, sa'aqulu lahu, insyaallah, saya akan memberitahu kepada dia, atau saya akan ngomong kepada dia,
insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Apa inti dalam pelajaran ini? Yang pertama pembahasan masalah nama-nama yang berwazan af'alu. Contohnya Ahmadu, kemudian tadi Anwaru. Baik. Semuanya pada saat kita memanggil dengan kata ya, maka tidak boleh ditanwin dan tidak berubah akhir harokatnya. Ahmadu ya tetap Ahmadu. Ya Ahmadu, tidak boleh ya Ahmadun. Ya Anwaru, tidak boleh ya Anwarun. Itu pertama. Yang kedua, belajar yang kedua adalah kana wa akhwatuha. Kana dan teman-temannya atau saudara-saudaranya. Nah, kana dan teman-temannya. Apa contohnya di sini? Kana coba ya. Kana Ahmadu maridon. Saja ya. Kana Ahmadu maridon. Dahulu Ahmad sakit. Nah, dahulu Ahmad sakit. Yang pertama di sini harus rofa. Kemudian kedua, isim kedua harus nasab. Atau dalam bahasa ilmu nahwu, isim setelah kana namanya isim kana. Isim setelah kana adalah isim kana dan itu rafa. Dan isim setelahnya lagi, maka itu adalah nasab, namanya khabar kana dan itu nasab. Yang lain, coba kita lihat lagi yang lain. Yang lain adalah mufradat baru, ya diantaranya adalah mutaqaid. Mutaqaidun artinya pensiun, mutaqaid. Safirun itu duta besar, duta kenegaraan yang lain. Kemudian tabibun, itu ma'ruf tabibun. Kemudian ustadun. Nah, semua kita harus mengetahui bahasa Arab. Itu semua profesi ya, profesi dalam bahasa Arab. Ada ustadun, ada muhandisun, itu seorang insinyur. Kemudian juga ada mumarridun itu perawat. Kemudian ada safirun, duta besar. Kemudian mutaqaid. Nah, mutaqaid ini sudah nggak kerja lagi, bukan lagi profesi, sudah nggak kerja lagi, itu namanya mutaqaidun, yaitu pensiun. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.